Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'da. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali Allah memberikan kepada kita taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, kembali kita bisa berkumpul melanjutkan tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat beserta salam kita doakan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan untuk segenap keluarga dan keturunannya serta seluruh sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga Allah berikan pula selawat keselamatan untuk seluruh umatnya termasuk kita dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran, memasuki pembahasan halaman terakhir daripada surat Toha, ya. Insya Allah membahas ayat 126 sampai 135. Baik, kita kembali ke awal halaman Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat akhir tadabbur kita di pertemuan yang kemarin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada syariat Allah, berpaling dari mengingat Allah, ya, berpaling dari mengingat Allah dengan tidak berzikir dalam kehidupannya kepada Allah. Banyak lalai, banyak lupa, jauh daripada Allah, baik jauh dalam artian menjadi seorang kafir atau musyrik, naudzubillah, atau mungkin mukmin muslim tetapi jauh dari Allah. Tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah berzikir, tidak pernah menegakkan solat. Maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya baginya nanti di akhirat, belum di akhirat ya, di alam barzakh, saat nantian menuju akhirat, ketika seorang manusia meninggal dunia, dia akan dikuburkan dalam kuburnya, masuklah dia ke dalam alam yang kedua, yaitu alamul barzakh atau alam yang ketiga, ya. Alam pertama kita lalui adalah alam di dalam rahim ibu kita 9 bulan. Alam kedua adalah alam kita hidup di atas dunia ini lebih kurang 70 tahun, 80 tahun, kurang atau lebih. Alam yang ketiga adalah alamul barzakh, yang lamanya bisa jadi berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat dari usia kita di dunia. Karena sejak kita meninggal sampai nanti hari kiamat terjadi, yang entah kapan akan terjadi, bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun, bisa 1000 tahun lagi, atau mungkin 10.000 tahun lagi. Selama itu kita akan hidup di alam yang ketiga, itu alamul barzakh, dengan segala macam, ya, bentuk eh, ujian yang akan kita hadapi di sana, ya. Masing-masing akan menghadapi kehidupannya sesuai menurut amalannya di dunia. Maka bagi orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah tadi, dari mengingat Allah, jauh dari Allah, maka baginya kehidupan yang sempit nanti di alam barzakh tersebut, ya. Bukan kuburnya saja yang sempit, kehidupannya sempit, ya. Dia ditemani oleh dua orang makhluk di kiri dan di kanannya yang wajahnya sangat menakutkan. Berbeda dengan orang beriman, Allah berikan kepadanya dua orang teman, ya, di kiri dan di kanan, yang wajahnya, sikapnya, perbuatan apa, apa namanya, sikapnya, eh, perlakuannya sangat lembut, ya, sangat lembut, wajahnya juga wajah yang indah, menemani mereka sampai nanti hari kiamat terjadi. Adapun orang-orang yang disebutkan di sini, mereka akan melalui kehidupan alamul barzakh dengan segala macam bentuk penderitaannya, ya. Itu belum masuk ke dalam azab neraka. Ya, meskipun ada yang menyanggah, ya, karena seseorang baru bisa merasakan azab setelah divonis nanti di akhirat, di surga atau di neraka.
Tapi bagi orang-orang yang memang di dunianya penuh dengan kemaksiatan, keingkaran, maka di antara ulama ada yang menjelaskan bentuk azab yang akan dia rasakan bukan memang bentuk fisik, tetapi bentuk azab batin. Karena dipampangkan ya, dipampangkan, ditampilkan di hadapannya, di matanya, bagaimana bentuk siksaan-siksaan yang nanti akan dialami oleh penduduk neraka jahanam, nauzubillah. Dan sejak itu mereka tidak pernah lagi merasakan barang sejenak pun kenikmatan hidup. Jadi kenikmatan hidup mereka telah berakhir ya. Yang mereka nikmati di dunia hanya sekitar 60 tahun, 70 tahun. Begitu masuk ke liang lahatnya, detik-detik pertama mereka sudah merasakan kehidupan yang sangat menyengsarakan, kehidupan yang sempit, sampai nanti puncaknya mereka ditendang oleh malaikat neraka, penjaga neraka ke dalam jurang, jurang neraka jahanam. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kemudian tidak selesai sampai di situ, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak setelah nanti dibangkitkan manusia, ketika Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua kali, maka manusia pun dihidupkan kembali semuanya, seluruh manusia yang telah Allah ciptakan, sejak manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, sampai manusia terakhir yang dilahirkan sebelum hari kiamat terjadi, dikumpulkan di suatu tempat, di padang mahsyar, namun keadaan orang-orang yang berpaling daripada peringatan Allah ini adalah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan menghimpun mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, kemarin sudah kita jelaskan buta di sini tidak mesti buta fisik ya. Karena kalau buta fisik itu justru akan mengurangi azab Allah untuk mereka karena mereka tidak bisa melihat fenomena-fenomena lain yang sangat mengerikan dan menakutkan. Tetapi buta di sini adalah buta hati, buta batin. Buta penglihatan dalam artian tidak dapat melihat hujah-hujah yang telah mereka siapkan dulu di dunia. Semuanya hilang, semuanya sirna, baik itu ya berhala-berhala mereka, pelindung-pelindung mereka dulu di dunia, Allah jadikan mereka tidak melihat, tidak dapat melihat mereka semua. Ya. Lalu mereka berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Berkata salah seorang di antara mereka, ya Tuhan, lima hasyartani a'ma. Mengapa engkau himpunkan kami pada hari ini atau saya pada hari ini dalam keadaan buta? Buta dalam artian tidak dapat melihat hujah, tidak dapat melihat hujah yang dapat dijadikan alasan di hadapan Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kuntu basira. Padahal tadinya aku bisa melihat ya. Di dunia dia bisa melihat sesungguhnya ayat-ayat Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah ya yang seharusnya kalau itu dia lihat, dia amati, dia cerna, dia tadabburi, maka harusnya dia menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di akhirat Allah jadikan mata mereka buta meskipun tadinya di dunia mereka bisa melihat. Lalu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di ayat yang berikutnya yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah pun membalas ya pertanyaan orang kafir tersebut yang tadi bertanya, kenapa engkau bangkitkan kami, kumpulkan kami pada hari ini dalam keadaan buta, padahal dulu kami bisa melihat. Lalu apa jawaban Allah? Qala kadzalika. Ya. Berkata Allah, demikianlah kata Allah, demikianlah keadaan kalian hari ini. Apa sebabnya? Kenapa kalian hari ini dijadikan buta, padahal dulu kalian bisa melihat? Kata Allah, atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang kepada engkau ayat-ayat kami. Baik ayat-ayat Al-Quranul Karim, wahyu-wahyu yang Allah turunkan, petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dengan ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah, keberadaan Allah yang ada di alam semesta ini, dan termasuk juga di dalam diri mereka sendiri. Tapi fanasitaha, engkau malah melupakannya. Engkau berpaling daripadanya dan melupakannya, tidak mengindahkannya. Maka kata Allah, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini demikian pula lah engkau pun menjadi dilupakan. Dulu kalian tidak mengindahkan, tidak memperdulikan, atau melupakan dengan sengaja ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kalian, maka hari ini tanggunglah, rasakanlah, hari ini pun gantian kalian yang dilupakan oleh Allah. Ya, dilupakan, tidak dianggap, dibiarkan merasakan kesengsaraan padang mahsyar yang begitu mengerikan dan menakutkan.
Kemudian Allah menjelaskan lagi, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Dan demikianlah kata Allah, cara kami najzi man asrafa. Kami membalasi orang-orang yang melampaui batas dalam kehidupannya di dunia. Melampaui batas ya, mulai dari mempersekutukan Allah, kafir, ingkar kepada Allah, dan melampaui batas dalam artian melakukan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah ya. Ada batasan-batasan agama Allah yang tidak boleh dilanggar. Seseorang ingin menikmati hawa nafsunya ya, maka Allah jadikan jalan menikah ya, dan Allah larang untuk berzina. Kalau itu dilakukan, maka berarti dia telah melampaui batas. Allah izinkan manusia untuk menikmati sesuatu yang lezat, yang enak, berupa makanan. Tapi Allah tetapkan tidak boleh makan daging babi, tidak boleh minum khamar. Maka barang siapa yang melampaui batas tersebut, maka dia disebut dengan al-musrifun. Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu dan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kata Allah, kami memberikan balasan kepada orang-orang yang melampaui batas di dunia, walam yu'min bi ayati rabbih. Sudahlah melampaui batas dan juga tidak beriman dengan ayat-ayat Tuhannya. Tidak mau beriman, tidak mau percaya dengan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada mereka, baik Al-Quranul Karim maupun tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Lalu kata Allah, wala adzabul akhirati asyad. Ya. Nah, itu baru di dunia ya. Yang tadi kan kita berbicara soal ma'isyatan dhanka tadi, itu baru di akhir di alam barzakh maksudnya. Yang Allah sebutkan ini baru di alam barzakh, di mana mereka mengalami kehidupan yang sangat berat dan penuh penderitaan. Atau bisa juga kita artikan, karena barusan kita menyebut padang mahsyar ya. Allah sebutkan itu adalah kehidupan di padang mahsyar yang sangat berat. Lalu kata Allah, wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa, dan sungguh azab akhirat ya yang akan merasakan nanti setelah selesai padang mahsyar, yaitu puncaknya ada di dalam neraka, maka itu lebih berat dan lebih kekal ya. Kalau padang mahsyar berat juga ya, lama juga, lamanya sekitar 500.000 tahun akhirat. 500.000 tahun akhirat, yang mana satu hari di akhirat tersebut bagaikan 1.000 tahun dunia. Nah, bisa dihitung Bapak Ibu. 500.000 tahun berarti berapa hari? 500.000 tahun dikali 365, berapa jumlahnya? Ya. Nah, mungkin ada yang bisa mencari di kalkulator. 500.000 dikali 365, kemudian dikalikan 1.000 lagi. Ya. Kalau dikali 1.000 saja itu sudah 500 juta tahun. Dikali 365. Masya Allah. Ya, subhanallah, selama itu nanti kehidupan di padang mahsyar akan dilalui ya dengan segala macam bentuk penderitaan, ujian, fitnah dan cobaannya, di saat Allah jadikan matahari menyinari di kepala mereka dengan jarak hanya 1 mil atau 1,6 kilometer, yang mana membuat manusia-manusia yang ada di padang mahsyar tersebut akan ditenggelamkan oleh keringat-keringat mereka, kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu baru yaumul mahsyar ya, 500.000 tahun kali 365 dikali 1.000. Lalu Allah mengatakan wala adzabul akhirati asyad. Namun nanti begitu masuk kepada azab yang sebenarnya, yaitu di neraka jahanam, maka itu adalah azab yang lebih berat lagi dan lebih kekal lagi ya. 500.000 tadi berapa? 500.000 dikali 365 dikali 1.000, itu kan lama, seakan-akan suatu masa yang kekal. Tetapi kata Allah akan datang setelah itu azab yang lebih berat, yang lebih dahsyat, dan lebih lama, bahkan tidak ada ujungnya. Ya, bagi ya tentunya bagi orang-orang yang musyrik, kafir, murtad, meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berkata di ayat berikutnya, afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal qurun. Maka apakah ya, tidakkah
yahdilahum, menjadi petunjuk bagi mereka. Apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka? Ya, apa yang tidak menjadi petunjuk bagi mereka? Yaitu apa yang akan Allah jelaskan berikut ini. Kam ahlakna qablahum minal qurun. Betapa banyak telah kami binasakan sebelum mereka. Mereka di sini adalah orang-orang kafir Quraisy ya, yang sedang didakwahi oleh Rasulullah SAW dan mendustakan beliau. Tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, ya, yaitu betapa banyak telah kami binasakan sebelum mereka minal qurun, dari umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat Nabi Shu'aib ya. Yang mana yamshuna fi masakinihim. Mereka orang-orang Quraisy ini, mereka itu setiap saat berjalan-jalan di tempat-tempat tinggal mereka. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Maksudnya adalah orang-orang Quraisy ini dulu suka melakukan perjalanan perdagangan dari Makkah ke Syam, bolak-balik ya, bergantian dengan kafilah-kafilah, dengan onta-onta yang berisi perniagaan. Dalam perjalanan tersebut mereka berjumpa dengan sisa-sisa kotanya kaum Ad, kaum Thamud ya, yang di situ mereka seharusnya bisa melihat ibrah bagaimana dulu hebatnya ya teknologi, hebatnya kecanggihan ilmu orang-orang di zaman Thamud ya, kaum Thamud. Begitu pula kaum Ad yang mereka punya rumah ya nggak ada bandingannya dengan rumah kita hari ini. Kalau kita punya rumah mungkin tingginya hanya ya maksimal mungkin 10 meter gitu ya, satu lantai. Sementara mereka bisa punya rumah ya setinggi gunung. Mereka pahat, mereka ukir dan seterusnya ya. Karena mungkin juga tubuh mereka jauh lebih tinggi dari kita manusia hari ini. Tetapi Allah hancurkan mereka semua, ya. Allah hancurkan mereka semua. Allah tidak tinggalkan bekas daripada mereka kecuali hanya puing-puing bangunan yang menjadi saksi bisu keberadaan mereka di zaman dahulu. Maka Allah mengatakan di sini, tidakkah orang-orang kafir Quraisy ini ya yang ngeyel, yang membandel, tidak mau diperintahkan beriman kepada Allah, tidakkah mereka pernah melihat ya apa yang telah Allah lakukan kepada umat-umat terdahulu yang mana mereka berjalan setiap saat, setiap minggu, setiap bulan di tempat tinggal mereka. Mereka ini kembali kepada Al-Qurun tadi, umat-umat terdahulu. Ya. Lalu inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Sesungguhnya pada yang demikian itu, ya, pada yang demikian itu maksudnya pada ketika seseorang ya melihat bekas-bekas sisa-sisa keberadaan umat-umat terdahulu dengan segala ceritanya yang mengagumkan, tetapi kemudian mereka menjadi binasa. Tiada, hari ini tidak tersisa satu orang pun. Dan bahkan waktu itu mereka Allah hancurkan dengan azab dan siksaan yang sangat mengerikan. Maka tidakkah itu menjadi tanda-tanda bagi ulin nuha? Inna fi dzalika laayatin li ulin nuha. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebenaran Allah dan para rasulnya, yang itu bisa diketahui oleh siapa? Li ulin nuha, bagi orang-orang yang berakal, sama dengan ulil albab ya. Ulil ilmi, ulin nuha di sini artinya orang-orang yang berakal. Orang-orang yang menggunakan akal pikirannya itu adalah ulin nuha ya. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya Allah menjelaskan, walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Ya, lalu Allah menegaskan di sini, kalaulah bukan karena ada, ya, kalaulah bukan karena, walaula dan jikalaulah tidak atau bukan karena ada kalimat yang telah mendahului dari Tuhanmu, bahwasanya ya Allah tidak akan mencabut nyawa mereka sebelum waktunya, ya, karena mereka sudah ditetapkan ajalnya, wa ajalun musamma, dan karena ada ajal dari waktu yang telah ditentukan, maka lakana lizama ya, maka pastilah keputusan Allah itu akan melekat pada diri mereka, artinya azab Allah itu akan melekat pada diri mereka, tapi Allah tidak turunkan itu karena Allah tetapkan, Allah telah tuliskan di dalam takdirnya mereka tidak akan disiksa dengan perbuatan maksiat mereka di dunia, dan mereka akan dibiarkan hidup sampai akhir daripada usia atau ajal mereka. Ya, jadi
eh, ini Allah meminta kepada orang-orang musyrikin tersebut untuk berpikir, ya. Tidakkah mereka melihat setiap mereka melewati rumah-rumah kaum Ad, kaum Thamud yang terletak antara Syam dengan Jazirah Hijaz, ya, dengan Hijaz, dengan Makkah dan Madinah, tidakkah mereka menjadikan itu sebagai ibrah bahwasanya sehebat apapun mereka, semuanya hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka, ya, orang-orang Quraisy ini kenapa tidak disiksa oleh Allah meskipun mereka ingkar? Allah mengatakan, kalaulah bukan karena ada suatu kalimat ketetapan yang telah mendahului sebelumnya dari Tuhanmu, dan demikian juga ada waktu yang telah ditentukan, lakana lizama, maka pastilah azab Allah itu, keputusan Allah itu akan melekat pada diri mereka sebagaimana yang dulu terjadi pada umat-umat terdahulu di dunia. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, ya, fasbir ala ma yaqulun. Maka bersabarlah wahai Muhammad, ya, bersabarlah wahai Muhammad, ala ma yaqulun, atas apa-apa yang mereka katakan tentang dirimu. Mereka mengatakan Nabi Muhammad Majnun, orang gila. Mereka mengatakan sahir, tukang sihir, tukang santet, ya. Mereka mengatakan Nabi Muhammad syair, seorang penyair, ya, pembohong, pendusta dan lain sebagainya. Maka Allah mengatakan fasbir ala ma yaquluna wasbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu, ya, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbit matahari yaitu di waktu subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam. Artinya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan zikir pagi dan petang, ya. Zikir paginya sebelum matahari terbit, antara sholat subuh dengan terbitnya matahari, dan zikir sorenya di sore hari, ya, setelah sholat asar sampai eh, terbenamnya matahari di waktu azan maghrib. Nah, di sini ada suatu hikmah Bapak dan Ibu yang bisa kita dapatkan, ya. Ada salah seorang ulama yang menyampaikan sebuah faidah yang menurut saya luar biasa, ya. Di sini Allah mengatakan fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah terhadap apa-apa saja yang mereka katakan tentang dirimu. Nah, seorang nabi saja Bapak dan Ibu, ya, menghadapi ujian yang sangat luar biasa, ya, dalam berdakwah. Eh, dan kita juga hari ini orang-orang yang hidup di tengah masyarakat berdakwah, menyerukan kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar, mungkin juga merasakan hal yang sama. Ada yang mengatakan kita so alim lah, ada yang mengatakan kita munafik lah, ada yang mengatakan kita tukang tipu lah, ada yang mengatakan kita macam-macam, ya. Padahal kita tujuannya hanya beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka tentu sebagai seorang manusia, ya, dan termasuk Rasulullah SAW, begitu seringnya mendapatkan cercaan, cacian, ya, maka itu membawa goresan-goresan di dalam hati. Apakah itu rasa marah, apakah itu rasa sedih, apakah mungkin rasa kesal, ya. Yang jelas semua ucapan-ucapan jahat tersebut pasti membekas di hati seorang muslim. Namun apa obat yang Allah berikan ketika kita menghadapi, ya, ucapan, ya, cercaan, hinaan, cacian, ya, kata-kata yang mungkin eh, membuat hati kita terluka, maka obatnya adalah wasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi kalau kita menghadapi suatu situasi, kita menghadapi ujian, cemoohan, hinaan, cercaan, maka obatnya adalah Bapak Ibu bertasbih. Subhanallah. Perbanyak baca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka insya Allah menurut para ulama tersebut, salah seorang ulama tersebut, insya Allah setelah itu hati kita akan tenang, ya. Kesedihan kita akan sirna. Rasa sakit kita, rasa sakit hati kita pun akan hilang setelah mengucapkan banyak kalimat kalimat tasbih, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Karena kalau tidak, ya, sakit hati, eh, eh, tersinggung, apalagi misalkan sedih, ya. Kalau itu dibiarkan maka dia akan berlarut-larut,
ya bisa berakibat kepada dampak yang negatif, ya, bisa naik kepada emosi, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, atau mungkin bisa mengarah kepada depresi, bahkan sampai ada orang yang bunuh diri karena menerima perkataan yang tidak bisa dia terima. Maka obatnya adalah bertasbih, ya. Kita sering mengalami ini Bapak dan Ibu dalam rumah tangga kah, dalam bermasyarakat, di kehidupan kita di dunia ini sering kita menghadapi hal-hal seperti ini. Maka obatnya adalah bertasbih kepada Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dan itu dilakukan di sini Allah katakan qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurufiha, ya, terutamanya dan minimalnya. Ya, karena berzikir itu diperintahkan sepanjang waktu, sepanjang saat, dan di setiap keadaan, kecuali di tempat-tempat yang memang dilarang. Tapi khususnya di sini Allah jelaskan qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit, berarti ya setelah sholat subuh sampai menjelang kira-kira ya jam jam 7 mungkin, ya. Artinya zikir pagi. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, artinya zikir petang. Kemudian juga wa min ana'il laili fasabbih, dan demikian juga di waktu-waktu malam, baik dari maghrib ke isya atau dari isya menjelang tidur, ya, atau mungkin juga ketika 2/3 malam. Maka bertasbihlah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah, beribadah kepadanya. Fasabbih, bertasbihlah. Allah ulangi kembali, wa min ana'il laili fasabbih. Dan di waktu malam, ya, apakah itu dari maghrib ke isya, dari isya menuju tengah malam sebelum kita tidur, atau mungkin ketika kita bangun di 2/3 malam, maka perbanyaklah tasbih kepada Allah. Wa atrafan nahar, dan demikian pula di ujung-ujung siang, ya, di ujung-ujung siang. Ada mengartikan ujung siang itu waktu sholat zuhur dan waktu sholat maghrib. Apa tujuannya Allah mengatakan demikian? Memerintahkan kepada nabinya untuk banyak berzikir di setiap waktu, berarti ya, di setiap waktu, pagi, sore, petang, siang, malam, ya, dini hari. Tujuannya adalah la'allaka tardha, supaya kamu merasa senang, supaya kamu merasa ridho, ya. Senang di sini bukan senang happy maksudnya. Maksudnya itu adalah senang, ridho, tidak lagi bersedih, ya. Merasa optimis bahwasanya engkau sedang berada dalam ridho Allah, perlindungan Allah, penjagaan Allah, dan apa yang engkau tanggung hari ini berupa cercaan, hinaan, intimidasi, sesungguhnya akan berbuah kenikmatan di sisi Allah nanti kelak di akhirat, berupa surga jannatun naim. La'allaka tardha. Tapi sementara di dunia, maka obati dengan banyak bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, ya, dalam menghadapi segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dari manusia, ya, intimidasi. Maka obatnya semua adalah dengan berzikir. Berzikir, berzikir, dan berzikir, ya. Sehingga dengan demikian kata Allah, la'allaka tardha. Mudah-mudahan dengan demikian engkau menjadi senang, ya, menjadi tentram, menjadi bahagia begitu. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah menjelaskan, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi, ya, azwajan minhum. Allah juga berikan pengarahan kepada nabinya di sini. Wala tamuddanna 'ainaika, dan jangan kamu panjangkan kedua matamu. Nah, di sini maksudnya jangan kamu panjangkan kedua matamu, itu maksudnya jangan terpana, ya. Janganlah engkau terpana, janganlah kedua matamu engkau panjangkan. Artinya melihat dengan lama sambil penuh dengan kekaguman begitu. Ketika kita melihat orang kaya, rumahnya bagus, mewah, kendaraannya mewah, kemudian kita melihat terpana dengan pandangan yang panjang, ya, sambil berdecak kagum, ya, dan berandai-andai seandainya kita punya pula seperti demikian. Nah, itulah dimaksud di sini dengan wala tamuddanna ainaik. Perintah atau larangan kepada Rasulullah dan juga larangan kepada kita. Jangan memanjangkan pandangan kepada dua mata kita, atau jangan terlena terhadap apa? Terhadap ilama matta'na bihi, ya, kepada apa-apa yang telah kami berikan kesenangan, ya, kepada siapa? Azwajan minhum, golongan-golongan di antara mereka. Beberapa kelompok-kelompok di antara mereka, ya, beberapa bangsawan-bangsawan, petinggi-petinggi, juragan-juragan, konglomerat-konglomerat,
bohir-bohir ya, yang ada di antara mereka, yang mana zahratal hayatid dunya, yang mana sebetulnya apa yang mereka dapatkan itu dari kekayaan dunia, kehebatan mereka, jabatan mereka, kekuasaan mereka, itu hanyalah zahratal hayatid dunya, bunga-bunga kehidupan dunia saja. Bunga saja, ya, bukan pokok pohonnya, bukan buahnya, tapi hanya bunga putik dari kehidupan dunia, bukan substansi yang sesungguhnya. Bahkan kata Allah, sudahlah itu bunga, hanya sekedar bunga putik, itu pun Allah berikan kepada mereka linaftinahum fihi. Justru itu diberikan oleh Allah untuk menjadi fitnah bagi mereka, menjadi ujian cobaan. Apakah mereka sadar, bersyukur, dikarunia oleh Allah Tuhan pencipta alam, atau malah mereka semakin kufur, semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, kalau dilihat di kitab tafsir, ayat ini disebutkan di antara asbabun nuzulnya adalah ketika suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, karena kefakirannya, ya, karena kemiskinannya, ya, beliau meminta salah seorang sahabatnya untuk meminjam uang kepada seorang Yahudi, ya, meminjam uang kepada seorang Yahudi. Lalu Yahudi tersebut dengan ketus mengatakan, saya tidak akan pinjamkan kecuali dengan jaminan. Padahal yang dibawa oleh sahabat tadi yang meminjam adalah Nabi Muhammad yang dikenal dengan kejujurannya. Ya, tapi Yahudi ini dengan ketus mengatakan saya tidak akan pinjamkan kecuali dengan jaminan. Jadi seakan-akan dia tidak percaya dengan kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai kemudian ketika Rasulullah dikabarkan oleh sahabatnya yang kembali dengan tangan kosong, beliau berucap dengan suara yang sedikit sedih, ya, sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah yang dikenal sebagai seorang yang jujur baik di bumi maupun di langit. Begitu berujar beliau tentunya dengan eh, eh, rasa hati yang sedih karena beliau tidak mau dipinjamkan uang oleh Yahudi tadi dan malah meminta jaminan. Maka kemudian Allah ingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Janganlah engkau memanjangkan pandanganmu kepada mereka. Janganlah engkau terlena silau, ya, melihat kepada orang-orang yang telah kami berikan kenikmatan hidup, ya, dari kelompok-kelompok orang di antara mereka, para bangsawannya, para tajir-tajirnya, ya. Yang mana itu hanyalah zahratal hayatid dunya, hanyalah bunga-bunga dunia, kehidupan dunia yang justru diberikan oleh Allah linaftinahum fihi, untuk agar kami coba mereka, akan kami fitnah mereka, ya, akan kami jadikan itu istidraj bagi mereka. Dan kemudian kata Allah, wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan rezeki Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Yaitu apa? Yaitu nanti akhirat, yaitu rezeki berupa kehidupan di dalam surga yang jauh lebih baik dan juga lebih kekal dibanding dengan apa yang mereka dapatkan di dunia. Dan kemudian Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, kita lihat di ayat berikutnya, dan ini Masya Allah, ya, korelasi antara kesedihan seseorang ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, kelebihan, rezeki yang berlimpah, ya. Padahal mereka orang-orang jahat, mereka orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Begitu seorang mukmin ini mencoba, ya, mengulurkan tangan meminta bantuan, malah kemudian diberikan ucapan yang tidak mengenakan, ya, menyinggung perasaan dan sebagainya. Maka kalau kita mengikuti ayat ini Bapak dan Ibu, meskipun ayat ini tadinya ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harusnya kita juga mengambil ibrah di sini, ya. Dan memang dalam Al-Quran dan dalam banyak hadis kita sebagai seorang Muslim itu harus punya sifat namanya ta'affuf. Ta'affuf itu, ya, menjaga kemuliaan diri dengan tidak mudah menampungkan tangan, menengadahkan tangan kepada orang lain. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan ketika seorang Arab Badui bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan aku kepada perkara yang bisa menjadikan aku dicintai Allah dan dicintai manusia." Nabi menjawab, "Kalau engkau ingin dicintai Allah, bersikap zuhudlah di dunia. Jangan cintai dunia dengan berlebihan, ya. Utamakan akhirat." Itu zuhud masuk di situ. Kemudian yang kedua, kalau engkau ingin dicintai manusia, maka zuhudlah terhadap
apa yang ada di tangan manusia. Apa maksudnya zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia? Jangan mengharap apa yang mereka miliki. Jangan silau dengan kekayaan mereka. Jangan silau dengan kekuasaan dan jabatan mereka. Ya, bergantunglah sepenuhnya hanya kepada Allah. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Ya, dan berharaplah hanya kepada karunia Allah. Dan kalaupun itu di dunia tidak didapatkan, sebagaimana yang mereka dapatkan dan rasakan, Allah mengatakan wa rizqu rabbika khairun wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula. Rezeki Allah yang telah Allah siapkan untuk engkau, wahai hamba Allah yang taat, hamba Allah yang beriman dan bertakwa, jauh lebih baik dan lebih kekal nanti di akhirat dibanding dengan apa-apa yang mereka dapatkan orang-orang kafir, musyrik dan fasik tadi di dunia. Nah, di sini kita lihat Bapak dan Ibu korelasinya dengan ayat yang berikutnya ya. Setelah tadi Allah menggambarkan melarang Rasulnya untuk silau melihat kekayaan orang-orang kafir ya yang mengecewakan beliau dengan cara tadi. Lalu kata Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu ya bis salah untuk menunaikan salat, wastabir 'alaiha dan bersabarlah di dalam memerintahkan mereka untuk menunaikan salat tersebut. Ya, di dalam tafsir At-Tabari juga saya baca ada di antara para sahabat yang mengamalkan ayat ini dengan letterlek Bapak Ibu ya. Begitu mereka melihat ya orang-orang kaya berseliweran di jalan raya dengan segala kemegahan, kemewahan mereka, ya, mobil Alphard, Mercy, BMW, apalagi Cadillac dan seterusnya, maka begitu dia melihat anak-anaknya terkesima memandang kekayaan orang lain lewat di sebuah rumah di Pondok Indah misalkan atau di mana ya tempat-tempat kemewahan berada. Maka begitu dia melihat reaksi daripada istrinya, anaknya yang seperti termenung, termangu melihat kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang kaya, maka yang mereka lakukan adalah segera mengajak mereka untuk melakukan sholat. Ya, maka di sini Allah katakan wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat. Jangan biarkan mereka silau dengan dunia. Ya, dunia itu hanyalah sebuah kenikmatan yang semu, ya, yang hina, lebih hina dari sayap seekor nyamuk atau seekor lalat. Tapi ajaklah mereka untuk menegakkan sholat, karena sholat itulah rezeki yang sesungguhnya. Sholat itulah rezeki yang sesungguhnya, baik di akhirat, itu yang utama, bahkan juga di dunia. Sholatlah yang menjadi pembuka rezeki. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat. Dan ini hikmah bagi kita Bapak dan Ibu. Memang kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Itu untuk kita. Insya Allah itu sudah selesai ya. Sudah khatam kita. Sholatnya Masya Allah. Sudah tepat waktu. Lima waktu sehari semalam. Tetapi bagaimana dengan keluarga kita? Allah mengatakan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Jagalah diri kalian. Dan juga seluruh keluarga kalian dari siksaan api neraka, alaiha malaikatun ghilazun la ya'sunallaha ma amarahum. Yang mana di sana ada malaikat-malaikat yang sangat sangar, yang sangat gahar dan menakutkan, yang mana mereka tidak pernah menolak apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, nah di sini juga Allah katakan wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat. Dan wastabir 'alaiha dan sabar di dalam mengawal mereka mengerjakan sholat tersebut. Nah, pernah saya sampaikan di sini Bapak Ibu, wastabir. Seharusnya kalau pakai bahasa Arab standar biasa, wasbir saja sudah cukup. Sabar, wasbir. Sabara, yasbiru. Kata perintahnya adalah isbir. Tapi di sini Allah tambah dengan ta di sini, istabir. Maka para ulama tafsir diantaranya menjelaskan ini menunjukkan betapa sabar di sini bukan sembarang sabar. Sabar yang dilakukan dengan seksama ya. Betul-betul sabar tingkat tinggi. Kalau kita bawakan kepada soal menjaga, memerintahkan keluarga untuk sholat tadi, istri memang harus dibangunkan. Jangan biarkan istri kita tidur di waktu subuh, bangun baru jam 6, setengah 7. Demikian juga kalau kita seorang istri yang sudah sholat tepat waktu, bangunkan suami.
tarik selimutnya, goyang-goyang tubuhnya, percikan air ke wajahnya. Itu kalau buat pasangan. Kemudian juga buat anak-anak, ya. Tarik selimutnya, bangunkan mereka, ya. Pasang jam beker, alarm misalkan. Kalau nggak bangun juga dibangunkan, ditarik badannya, didudukkan. Belum bangun juga dibangkitkan, dituntun ke kamar mandi, ya, dibasuh mukanya, ditunggu sampai mereka betul-betul siap baru berangkat ke masjid. Bawa mereka bonceng di motor, bonceng di mobil dan seterusnya. Ini yang maksud dengan wastabir alaih. Dan tidak cukup hanya sekali saja. Setiap waktu sholat, tanyakan, Bu, Mah, ya, Ananda kita sudah sholat atau belum? Atau telepon anak kita. Sekarang semua anak-anak hampir semua punya telepon. Telepon, kirim WA. Kawal mereka selalu. Sudah sholat, nak? Ya, karena memang Allah perintahkan kepada kita, wastabir alaiha, bersabarlah. Sabar di sini bukan sabar diam, ya, enggak. Sabar yang proaktif. Sabar yang diiringi dengan tindakan-tindakan proaktif, ya, dan tidak pernah mengenal lelah, khususnya untuk perintah solat. Karena memang solat adalah as-salatu imaduddin. Solat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan solat, dia telah mendirikan semua agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Kalau seseorang meninggalkan solat, maka hancurlah agamanya sesemuanya. Dan solat adalah perkara yang pertama nanti akan dihisab di dalam kubur. Kalau seseorang bisa menjawab pertanyaan malaikat tentang sholat, maka semua amalan setelah itu insya Allah mudah. Ya, tapi kalau sholatnya tidak beres, maka siap-siap pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang lebih berat akan diluncurkan oleh para malaikat di dalam kubur. Nah, jadi Allah mengatakan kepada kita Bapak dan Ibu, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan, perintahkan, jangan hanya sekedar mengajak. Ya, bahkan kalau bisa ya dengan mengancam lagi. Ya, Nabi mengatakan atau Umar bin Khattab mengatakan la'ibu auladakum sab'an, atau Nabi mengatakan muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'a sinin. Begitu anak sudah masuk umur 7 tahun, perintahkan mereka sholat. Dari 1 sampai 7 tahun, ya kita belum bisa memerintahkan, dalam artian memerintah dengan tegas, ya. Paling baru diajarkan, diajak. Kalaupun dia nggak sholat, capek, tertidur, ya biarlah begitu, ya. Tapi batasnya sampai 7 tahun. Begitu 7 tahun, perintahkan mereka sholat. Kawal mereka. Dan ini yang dimaksud dengan wastabir alaiha tadi. Dan begitu wadribuhum wahum abna'a asyar. Dan pukul mereka kalau sudah sampai 10 tahun nggak juga sholat. Nah, pukul di sini tentu bukan pukul dengan fisik pakai kayu atau rotan, tidak, ya. Meskipun mungkin ya ada situasi-situasi yang boleh dilakukan, tapi tidak mengenai wajah, ya, tidak ke bagian-bagian yang sensitif. Mungkin memukul dengan lidi kecil, ya, menunjukkan kita marah. Nah, mungkin itu juga efektif. Meskipun anak-anak sekarang kalau kita perhatikan sudah jauh beda dengan zaman kita kecil dulu, Bapak Ibu. Ya, terutama saya waktu itu ya masih merasakan bagaimana kaki dipukul dengan rotan, ya, dengan kabel kaki, tapi ya. Nah, sekarang hampir tidak pernah, ya. Saya pun tidak pernah memukul anak seperti dulu saya dipukul orang tua ketika melakukan sesuatu yang tidak baik, ya. Nah, zaman berubah, generasi sekarang namanya generasi apa ya? Saya lupa generasi hari ini, generasi rapuh, ya, yang mudah ngambek, yang mudah kabur begitu dihardik atau dimarahi, ya. Memang perlu penanganan khusus, tetapi kita harus bersabar dengan mereka, ya. Begitu umur 10, pukulnya bukan pukul badannya lagi. Dengan zaman sekarang nggak main pukul-pukul kayu, ya, rotan, tapi pukul jiwanya. Berikan dia punishment, ancaman. Kalau kamu nggak mau sholat, sudahlah. Ayah, ibu nggak peduli. Ayah nggak mau lagi berikan jajan. Karena apa? Karena sholat itulah nanti yang akan menjadi penyelamat engkau, wahai Ananda, di akhirat. Dan begitu pula di dunia. Dan sholat inilah yang menjadi jaminan nanti kita akan bergabung kembali di akhirat, di dalam surga bersama-sama. Kalau engkau nggak sholat, maka engkau akan terlempar, tercampak sendirian ke dalam neraka jahanam. Maka ini menjadi eh, eh, perhatian bagi kita Bapak semua, Bapak dan Ibu semua, ya. Wastabir 'alaiha. Nah, di sini ada yang menarik lagi Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau tadi saya katakan cara menghibur diri, ya, Rasulullah SAW dan dulu para salafus salih ketika mereka melihat orang-orang
ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik bergelimang harta dunia, sementara mereka diuji oleh Allah dengan sedikit harta, kemiskinan, maka mereka melakukan mengobat hatinya dengan apa? Dengan salat. Ya, begitu melihat orang kaya, Masya Allah, terdengar kabar si Anu beli rumah yang kedua, si Anu beli mobil mewah yang ketiga, dan seterusnya. Maka tentu sebagai manusia, ya, fitrah kita ada rasa cemburu, ada rasa iri, ada rasa sedih. Kenapa orang lain diberikan cucuran rahmat, nikmat, kita tidak? Padahal, ya, kalau kita sikapi dengan iman, semua itu adalah fitnah. Tadi Allah katakan tadi di ayat tadi, semua itu adalah fitnah, ujian, ya, yang nanti mereka semua akan mempertanggungjawabkan di yaumul hisab. Dari mana dia dapatkan harta tersebut dan di mana dia belanjakan. Dua hisabnya untuk harta. Di mana didapatkan atau bagaimana cara mendapatkannya dan di mana dia belanjakan. Dari mana dia dapat uang buat beli mobil Alphard. Setelah itu, kalau benar cara dapat uangnya, kemudian ditanya lagi, kemana dia gunakan hartanya tersebut. Apakah ada untuk ketaatan kepada Allah atau jangan-jangan untuk pelesiran ke sana sini bermaksiat di dalamnya, nauzubillah. Ya. Nah, jadi itu yang dulu dilakukan oleh Rasulullah dan para salafus salih, mengobati hati mereka dari kesilauan dunia dengan sholat. Dan mereka perintahkan keluarga mereka. Jadi dulu disebutkan dalam tafsir At-Tabari kalau ada di antara salafus salih itu yang begitu melihat anak-anak mereka terpana melihat kekayaan orang lain, langsung, yuk sholat, 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 segera sholat. Ya, baik sholat wajib kalau sudah masuk waktunya atau disuruh sholat sunat, ya, sholat mutlak agar sirna dan hilang kesilauan kepada dunia tadi. Dan di sini Allah katakan, Bapak dan Ibu, la nas'aluka rizqa. Ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan juga kepada kita tentunya untuk menegakkan sholat, untuk mengajak keluarga kita menegakkan sholat dan bersabar di dalam mengawal mereka, bangunkan seperti yang tadi saya sampaikan, sampai duduk, sampai berjalan, bahkan kalaupun nggak berjalan kita gendong, kita bonceng sampai di masjid berdiri bersama kita. Ya, pernah disampaikan, ya, bukankah kalau kita sayang sama anak, begitu rumah kita kebakaran, dengan cara apapun kita akan bangunkan dia. Mau disiram pakai seember air, ya kita gunakan. Yang penting dia bangun agar bisa keluar rumah selamat. Itu kebakaran di dunia. Nah, bagaimana kalau dengan kebakaran di akhirat? Dia bahkan akan dibakar dengan api neraka yang sangat panas. Tidakkah kita pula sayang kepada mereka dan melakukan upaya seperti yang tadi kita lakukan kalau rumah kebakaran? Kita bangunkan dengan sedemikian rupa, yang penting bagaimana dia keluar menegakkan sholat. Nah, dalam hal ini kata Allah, la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta kepada kalian rezeki. Nah, di sini ada beberapa cara memahaminya Bapak Ibu. Maksudnya yang pertama, la nas'aluka rizqa ini, kami tidak meminta kalian rezeki, artinya kami tidak minta kalian ngasih kami rezeki. Ya, jadi kalian jangan habiskan waktu kalian di dunia, karena yang Allah pinta dari kalian itu bukan mengasih sesajen, persembahan, kambing lah, oh, apa namanya, nasi tumpeng setinggi rumah dipersembahkan kepada kami. Enggak, kata Allah. Kami enggak minta itu dari kalian. Yang kami mintakan hanya gerakan-gerakan sederhana, sholat, berdiri agak 5 menit, ruku, sujud, ya. Enggak ada ibadah itu yang pakai uang. Kecuali beberapa, ya, untuk haji, untuk zakat, ya. Itu pun kalau mampu, kan. Kalau enggak, kan juga Allah enggak minta. Sholat, ya, modalnya paling pakaian, sarung, ya, baju yang lekat di badan pun oke, ya. Bahkan kalaupun hanya sekedar celana tapi menutupi aurat dari lutut sampai ke pusar, boleh sholat, sah. Jadi nggak perlu capek-capek menghabiskan waktu mengejar dunia yang mungkin dipikir itu yang akan dipersembahkan kepada Allah. Nah, itu cara memahaminya pertama. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta kalian cari rezeki untuk kami. Karena pada dasarnya bukan kita yang cari yang punya rezeki, Allah yang punya rezeki. Nah, cara memahami yang kedua, ada yang mengatakan la nas'aluka rizqa di sini. Kami tidak minta kalian capek-capek cari rezeki, ya, karena rezeki itu ada di tangan kami. Yang penting, jadi kalau dikaitkan dengan perintah sebelumnya, yang penting kalian tegakkan sholat. Yang penting kalian jaga sholat keluarga kalian. Yang penting kalian jaga sholat anak-anak kalian. Kalau itu sudah kalian lakukan, maka kami jamin rezeki kalian datang. Apa buktinya? Allah mengatakan di sini, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Kami yang akan memberikan kalian rezeki.
Kalau kita kaitkan dengan konteks awal ayat ini kan sholat Bapak Ibu. Artinya ada korelasi langsung antara sholat dengan rezeki. Kalaulah seorang orang tua ya terlambat berangkat kerja karena mengawal anaknya sholat, mengawal anaknya mengaji, sampai-sampai dia kurang waktunya untuk mencari dunia, tapi demi mengawal anak-anaknya menjadi anak yang soleh, menegakkan sholat, pandai membaca Al-Quran, sehingga kurang waktu mencari rezeki, maka Allah katakan di sini, la nas'aluka rizqa. Kami tidak minta kalian capek-capek cari rezeki. Nahnu narzukuk. Kami yang akan berikan kalian rezeki. Tapi syaratnya apa? Laksanakan yang di atas. Tegakkan sholat pada waktunya. Dan ini menjadi rahasia Bapak Ibu ya. Saya pun belum juga bisa membuktikannya, tapi saya melihat pada beberapa orang tertentu ya yang Allah berikan rezeki yang luar biasa. Baik rezeki dalam bentuk materi, tapi yang lebih lagi ada rezeki ketenangan hidup. Saya melihat pada beberapa orang yang menjaga sholatnya, begitu waktu sholat masuk, dia tinggalkan semua kesibukannya. Dia sholat, dia berwuduk dengan tenang, sholat 2 rakaat, sunat rawatib, kemudian takbir bersama imam, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, duduk berzikir, kemudian dia kembali melakukan pekerjaannya. Dan begitu di semua sholat dia jaga dengan baik. Maka saya lihat rezekinya pun Allah lapangkan. Dan rezeki ini sekali lagi tidak mesti bentuknya uang, ya. Kesehatan adalah rezeki, anak-anak yang soleh adalah rezeki, apalagi cinta-cinta manusia kepada kita, orang senang dengan kita, tidak ada yang musuh kita itu adalah rezeki, ya. Dan rezeki yang paling utama adalah ketenangan jiwa tadi, ya. Menatap kehidupan ini dengan penuh kebersahajaan, dengan penuh ketawakalan, dan bahkan ditutup mata mata kita oleh Allah, memandang silau kekayaan manusia-manusia, dan menjadikan pikiran kita hanya penuh dengan kerinduan kepada akhirat. Itulah sesungguhnya rezeki yang terbesar. Ketika kita bisa memandang hina dunia ini, betapapun kehebatan, kenikmatan dimiliki oleh orang lain, dan kita hanya memandangnya kecil, hina, bahkan tidak ada harganya sama sekali, tidak silau sama sekali. Tapi yang menjadi pikiran kita adalah, ya Allah, bagaimana saya bahagia di akhirat, bagaimana saya bahagia di akhirat. Makanya doa Nabi yang selalu beliau baca, Allahumma ja'al hammi al-akhirah. Allahumma ja'al hammi al-akhirah. Ya Allah, jadikanlah buah pikiranku hanyalah akhirat saja. Jadikanlah buah pikiranku hanyalah akhirat saja. Ya, tapi tentu Bapak Ibu perlu digarisbawahi bukan berarti di sini seseorang melupakan kehidupannya di dunia ya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wala tansa nasibaka minad dunya, surat Al-Qasas ayat 78 kalau tidak salah ya. Dia tidak boleh melupakan bagian kita dari dunia, sebagian dari dunia saja. Tidak semua dunia ini akan kita ambil. Sebagian saja sekedar untuk keperluan kita hidup di dunia, beribadah kepada Allah dengan baik. Jadi kembali kepada ayat ini Bapak dan Ibu, salat merupakan kunci pembuka rezeki yang sangat utama. Demikian juga buat anak-anak kita. Kalau mereka tegak salatnya, ya, maka itu akan berdampak secara langsung kepada kehidupan mereka. Mulai dari kedisiplinannya, mulai dari sikapnya, mulai dari muamalahnya. Dan tentunya juga akan berdampak kepada kepribadian mereka. Mereka akan menjadi orang-orang yang baik. Kalau mereka punya sekolah, bekerja, maka akan sukses dalam karirnya karena akan memiliki jiwa yang seimbang. Dan itu yang saat ini dibutuhkan. Saya melihat di dunia-dunia kerja hari ini yang dibutuhkan itu bukan soal IP tinggi 4 kumlot, enggak. Yang dibutuhkan itu adalah orang yang bagus emosionalnya, tenang, sabar, tahan banting, kuat keyakinan dan seterusnya, karena merekalah yang bisa diandalkan untuk memajukan perusahaan dibanding orang yang pintar, hebat, tetapi jiwanya rapuh, imannya lemah dan lain sebagainya. Jadi Allah mengatakan la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa, dan ini puncaknya Bapak dan Ibu ya, wal 'aqibatu littaqwa, kesudahan. Kesudahan itu adalah puncak kesudahan yang baik itu, ya, puncak daripada kesuksesan itu maksudnya wal akibatu lit taqwa, akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi ketakwaan itulah yang akan menjadi puncak kesuksesan, dan itu akan kita buktikan nanti di akhirat tentunya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya waqalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih, dan mereka berkata, jadi itu tadi ayat selingan ya. Kembali lagi kepada orang-orang kafir tadi. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih. Dan mereka berkata orang-orang kafir tersebut, laula ya'tina bi ayatin min rabbih. Mengapa si Muhammad ini tidak mendatangkan saja kepada kami dengan sebuah ayat, dengan sebuah mukjizat dari Tuhannya. Jadi mereka ingin agar Nabi Muhammad
memiliki mukjizat sebagaimana halnya Nabi Nuh, sebagaimana halnya Nabi Musa dengan tongkatnya berubah jadi ular, sebagaimana Nabi Sulaiman yang bisa terbang, ya, bisa menundukkan jin dan seterusnya. Mereka meminta itu kepada Nabi Muhammad. Kenapa sih tidak didatangkan saja kepada kita oleh si Muhammad ini sebuah bukti dari Tuhannya, sebuah mukjizat, ya? Lalu Allah jelaskan di sini, Allah katakan ketika mereka berkata demikian, awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhfil ula, ya. Apakah tidak datang kepada mereka orang-orang kafir yang tadi mempertanyakan mukjizat tersebut, bayyinatun ma fis suhfil ula, bukti-bukti nyata yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Artinya mereka harusnya nggak usah ngeyel minta mukjizat. Baca saja kitab Taurat, kitab Injil, dan mereka akan mendapatkan kebenaran janji-janji Allah tersebut. Ya. Lalu kata Allah, walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi. Dan kalaulah seandainya, sekiranya kami menghancurkan mereka dengan siksaan. Jadi di sini di atas tadi bisa juga kita artikan mereka meminta kenapa Tuhan itu tidak tunjukkan saja bukti, turunkan gempa, ya, turunkan bumi dibalik dari ke atas ke bawah, turunkan hujan batu, agar mereka baru beriman begitu. Lalu Allah katakan, tidakkah mereka melihat tanda-tanda itu yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu? Diceritakan semua dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, ya. Lalu Allah mengatakan, walau anna ahlaknahum bi'adzamin min qabli, dan pula mereka dengan sebuah azab min qablihi sebelum Al-Quran itu diturunkan. Jadi kan mereka nggak percaya dengan Al-Quran. Mereka maunya langsung ada tanda. Tanda itu bisa jadi mukjizat, bisa jadi azab tadi. Baru mereka yakin dengan kebenaran Nabi Muhammad. Karena kalau tidak dianggap hanya sesumbar omong kosong saja. Lalu Allah mengatakan, kalau seandainya itu memang Allah jadikan, Allah musnahkan dan Allah binasakan mereka dengan sebuah azab sebelum Al-Quran itu diturunkan, sebagaimana yang mereka inginkan, laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Maka yang akan terjadi, kata Allah, mereka pasti akan berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, laula arsalta ilaina. Kenapa tidak sempat engkau kirim kepada kami dulu seorang rasul? Ya, fanattabi'a ayatik, sehingga dengan demikian kami bisa mengikuti ayat-ayat engkau min qabli, sebelum kami terhina dan kami menjadi rendah seperti ini. Jadi serba salah. Diturunkan Al-Quran nggak percaya. Minta bukti, minta mukjizat, minta bukti azab kalau benar Allah itu ada. Tapi begitu misalkan, ya, seandainya memang itu yang diberikan, tidak diturunkan Nabi, tidak diturunkan Al-Quran, langsung saja begitu diminta beriman, tidak beriman langsung disiksa, diazab sebagaimana umat-umat terdahulu, pasti juga akan ngoceh. Ngocehnya bagaimana? Ya Tuhan, kenapa engkau azab kami tiba-tiba? Kenapa tidak ada dulu seorang nabi? Kenapa tidak ada dulu wahyu-wahyu, kitab yang diturunkan kepada kami sehingga kami bisa belajar, kami bisa menjadi benar, tidak sekonyong-konyong dapat azab seperti ini. Jadi serba salah Bapak dan Ibu. Dan itulah kekufuran, ya. Itulah kekafiran dan kemusyrikan mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi sudah habis sekarang cerita, sudah habis cara untuk memperbaiki mereka. Dikasih Al-Quran nggak percaya. Mintanya ada bukti, ada azab. Sehingga kalau benar itu terjadi, gempa dahsyat, baru beriman, baru sujud-sujud pada Rasulullah. Memohon ampun, begitu ya. Tapi kalau seandainya, ya itu pun diberikan, nggak usah pakai ada Nabi dulu yang menyeru, nggak usah ada Al-Quran, langsung saja tunjukkan mukjizat, tanda-tanda, itu pun juga akan ngoceh. Ya Allah, kenapa nggak pakai Nabi dulu? Kenapa nggak kasih kami kitab dulu gitu, sehingga kami bisa menjadi hamba yang baik, yang beriman, bertakwa. Nah, sekarang enggak, kami malah mendapatkan azab sekonyong-konyong. Jadi serba salah Bapak dan Ibu. Itulah mereka sikapnya orang-orang musyrik. Jadi makanya Allah pun hancurkan mereka nanti kelak di hari kiamat, ya. Maka kemudian kata Allah, kul kullun mutarabbisun fatarabbasu. Katakan wahai Muhammad, kullun mutarabbisun. Masing-masing kita menanti. Ya, fatarabbasu, maka nantilah oleh kalian. Kita menanti, kami menanti kebenaran janji Allah kepada kami bahwasanya orang yang beriman, orang yang bertakwa akan selamat, akan mendapatkan ganjaran yang baik.
kalian juga menunggu. Kalian menunggu kebenaran ucapan kami, bahwasanya siapa yang ingkar, siapa yang kafir, akan mendapatkan azab Allah. Maka okelah, sekarang kita nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak omong. Kul kullun mutarabbisun fatarabbasu. Sekarang semua masing-masing kita menanti episode atau kapan tanggal mainnya, maka fatarabbasu, maka nanti sajalah. Silakan kalian nantikan, mau beriman nggak beriman sekarang kalian. Ya, itu bahasa kasarnya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ya, sekarang kita nggak usah banyak omong. Mau beriman, alhamdulillah. Nggak beriman, silahkan. Tunggu saja tanggal mainnya. Fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Maka kalian kelak akan tahu. Pasti kalian akan tahu. Ya, man ashabus siratis sawi. Siapa sesungguhnya orang-orang yang menempuh jalan yang lurus. Wa man ihtada. Dan siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk dalam kehidupan mereka di dunia. Jadi habis sudah cerita, habis sudah perkataan Nabi Muhammad SAW, dan ini Allah yang mengatakan tentunya ya. Kalian tidak mau beriman, ya silahkan. Mau beriman, alhamdulillah, bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Tidak mau beriman, monggo. Kul kullun mutarabbisun. Katakan wahai Muhammad, masing-masing kita sekarang menunggu saja lagi. Kami menunggu kebenaran apa yang kami sampaikan. Orang beriman akan mendapatkan kenikmatan, dan kalian juga menunggu, ya, menunggu kebenaran apa yang kami sampaikan. Nah, sekarang silahkan tunggu saja. Ya, lakum dinukum waliyadin. Maka kalian akan mengetahui kelak siapa sesungguhnya orang-orang yang memiliki atau orang yang menempuh jalan yang lurus dalam kehidupannya di dunia, dan siapa orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian kiranya penyampaian tadabbur kita surat Thaha yang alhamdulillah kita sudah selesai mentadaburi sampai akhir surat Thaha ayat 135. Ya, subhanallah, masya Allah, kita bersyukur pada Allah yang memberikan kepada kita taufik untuk menyempurnakan tadabbur surat Thaha yang juga sangat luar biasa ya. Yang kita dapatkan makna-makna kisah-kisah tentang Nabi sebelumnya ya. Eh, eh, dan juga bagaimana hiwar atau percakapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang musyrik yang dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir tadi juga kita mendapatkan hikmah yang luar biasa dari ayat solat tadi ya. Dan saya harap ini menjadi buah terpenting dalam pertemuan kita pada siang hari ini, untuk betul-betul mulai hari ini menjaga solat kita dengan baik ya, baik dari sisi waktunya, kualitasnya, kekhusyuannya, dan juga bukan hanya sekedar kita tapi juga keluarga kita, istri kita, suami kita, dan juga anak-anak kita yang kita cintai. Karena kita semua ingin tentunya sebagaimana hari ini kita berbahagia di rumah kita, bermesraan dengan pasangan kita dan anak-anak kita, kita semua ingin kelak juga Allah kumpulkan kita di dalam surganya yang abadi selama-lamanya. Tidak ada satupun di antara keluarga kita yang tidak kita lihat bersama kita. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dan tidak pada tempatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, demikian kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.